Pemirsa, harga kebutuhan pokok yang merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru menyulitkan masyarakat. Warga pun rela antri dan menyerbu pembagian sembako gratis hingga pasar murah. Ratusan warga berdesakan hingga saling dorong mengantri operasi pasar murah di lapangan Desa Banjardewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menjual komoditas pangan di bawah harga pasar. Ada 5 komoditas pangan yang dijual, yakni beras, gula, telur, tepung terigu, serta minyak goreng. Murah dan kita coba untuk tetap stabil harga di Kabupaten Tulang Bawang menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini juga sudah kita lakukan 2 bulan kemarin. Jadi kita memastikan harga-harga sembako khususnya telur, beras, tepung, gula dan sebagainya di Kabupaten Tulang Bawang tetap stabil. Walaupun untuk telur kita agak sedikit kekurangan, tapi untuk sembako bahan yang saya sampaikan tadi, Tulang Bawang aman. Tidak sampai 1 jam seluruh sembako yang berada di pasar murah ini ludes diserbu warga. Sebanyak 800 warga Purbalingga juga mengantre untuk mendapatkan beras dan ikan lele gratis di lapangan Desa Kutabawa yang digelar oleh Pemkab Purbalingga. Tak hanya menyerbu pembagian beras dan lele gratis, warga juga antri membeli sembako di pasar murah. Paket sembako seharga Rp75.000 dijual dengan harga Rp25.000. Lele ini adalah salah satu program ketahanan pangan di Purbalingga. Jadi kita berikan bantuan lele dan beras gratis ini untuk masyarakat Purbalingga yang masuk dalam kategori DPKS yang memang perlu disentuh oleh pemerintah. Untuk bagaimana kita juga mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya program beras dan lele, tapi tadi ada pasar murah ya yang diserbu oleh masyarakat. Warga mengaku rela berdesakan untuk mendapatkan sembako harga murah karena harga kebutuhan pokok di pasar yang meningkat. Dari Tulang Bawang, Lampung dan Purbalingga, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat yang diberikan Menhan kepada Deddy Corbuzier tuai polemik. Masyarakat pertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Menhan Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat memberikan pangkat tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier. Dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier kini memiliki hak dan tanggung jawab layaknya anggota TNI, termasuk mendapat gaji dan tunjangan dari negara hingga menggunakan plat nomor kendaraan TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier diberikan langsung dari Kementerian Pertahanan. Namun, Dudung membenarkan sudah ada koordinasi kepadanya sebelum pemberian pangkat tersebut. Oh, itu kan dari Kemhan, sudah ditandatangani oleh Panglima TNI. Kalau usulannya dari mana sih awalnya Pak Kasat? Itu dari Kemhan langsung, karena beliau kan dari Balacat, ya dari Komcat. Ya, konsekuensi sebelum pemberian pangkat sendiri, Menhan meminta seluruhnya koordinasi dulu nggak sih ke Pak Kasat? Oh ya, udah, betul. Ya. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menegaskan, meski diberikan oleh Menhan, namun penjelasan tetap harus diberikan oleh Panglima TNI. Hasanuddin juga mempertanyakan urgensi dibalik pemberian pangkat tersebut kepada Deddy Corbuzier. Dilihat dari kacamata perundang-undangan sah-sah saja, ya. Tetapi sekarang urgensinya apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Panglima TNI, bukan Menhan. Menurut PP nomor 39 tahun 2010, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Juru bicara Menteri Pertahanan sebelumnya mengatakan, pemberian pangkat kepada Deddy karena kemampuan dalam komunikasi di media sosial. Terdakwa penipuan aplikasi Quotex Doni Salmanan divonis 4 tahun penjara. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU 13 tahun penjara.
Doni Salmanan, terdakwa penipuan aplikasi Quotex, divonis 4 tahun penjara yang digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut 13 tahun penjara. Pembacaan putusan disampaikan oleh Majelis Hakim Ketua Ahmad Satibi di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Wali Kota Depok Muhammad Idris dilaporkan kuasa hukum wali murid SDN Pondok Cina 1 ke Polda Metro Jaya. Sementara Wali Kota Depok menyatakan relokasi SDN Pondok Cina 1 ditunda. Siswa-siswi SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat tetap semangat sekolah meski guru mereka tidak lagi datang ke sekolah sejak ada informasi gedung sekolah akan direlokasi. Siswa-siswi tetap berkegiatan belajar mengajar meski posisi guru mereka digantikan oleh relawan. Kuasa hukum wali murid SDN Pondok Cina 1 Deoli Payumara melaporkan Wali Kota Depok Muhammad Idris ke Polda Metro Jaya atas dugaan penelantaran siswa yang menolak direlokasi ke sekolah lain. Wali Kota Depok enggan berkomentar saat ditanya soal pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya. Idris mengaku dirinya sudah menyelesaikan permasalahan relokasi sekolah sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, yaitu menunda pembebasan lahan SDN Pondok Cina 1 yang dialihfungsikan menjadi pembangunan Masjid Raya. Sudah selesai. Yang rencana dipolisikan Saya gimana, Pak? sudah melaksanakan arahan Pak Gubernur. Yang rencana dipolisikan gimana, Pak? Jangan diperpanjang lagi. Ya. Sudah saya share semuanya itu. Kebijakan keputusan saya. Ya, jadi itu semua atas arahan Pak Gubernur dan juga arahan-arahan dari kementerian. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 sudah dapat diselesaikan oleh pemerintah Kota Depok. Udah itu aja ya. Oke. Urusan sekolah kan sedang diselesaikan baik-baik. Nggak usah ditambah kurangi apa. Tapi suratnya sudah dikirim ke pemerintah kota belum, Pak? Suratnya sudah dikirimkan ke pemerintah kota. Mau kutipan apa lagi udah jelas, jangan diperpanjang lagi, ditunda, dimusyawarah. Sejak awal relokasi SDN Pondok Cina 1 mendapat penolakan dari orang tua siswa. Bahkan upaya pengosongan SDN Pondok Cina 1 mendapat perlawanan dari wali murid. Akibatnya Satpol PP pada hari Minggu pagi gagal mengosongkan sekolah. Ketegangan dan adu argumen kedua belah pihak tidak terhindarkan setelah perdebatan alot akhirnya pengosongan ditunda. Orang tua siswa menyatakan tidak pernah ada kata sepakat terkait merger dengan SDN lain. Awal mula kronologi polemik relokasi fasilitas pendidikan ini adalah sikap pemerintah Kota Depok yang tidak menampung keluhan para wali murid. Meski akhirnya relokasi SDN Pondok Cina 1 ditunda, kuasa hukum wali murid tetap melaporkan Wali Kota Depok ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. KPU telah menetapkan nomor urut peserta pemilu 2024. 8 dari 9 parpol yang lolos parlemen tetap menggunakan nomor urut lama pada pemilu 2024 mendatang. "17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 hadir dalam rapat pleno penetapan nomor urut parpol pemilu 2024. 8 dari 9 parpol pemilik kursi di parlemen memilih menggunakan nomor urut lamanya di pemilu 2019 lalu. Hanya P3 yang mengembalikan nomor lamanya dan memilih nomor baru. Berdasarkan undian, Partai Persatuan Pembangunan akhirnya mendapat nomor urut 17. Sementara partai yang lolos berdasarkan nomor urut adalah nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor urut 2, Partai Gerindra. Nomor urut 3, PDI Perjuangan. Nomor urut 4, Partai Golkar. Nomor urut 5, Partai Nasdem. Nomor urut 6, Partai Buruh. Nomor urut 7, Partai Gelora. Nomor urut 8, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nomor urut 9, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Nomor urut 10, Partai Hanura. Nomor urut 11, Partai Garuda.
Nomor urut 12 Partai Amanat Nasional atau PAN. Nomor urut 13 Partai Bulan Bintang atau PBB. Nomor urut 14 Partai Demokrat. Nomor urut 15 Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nomor urut 16 Partai Perindo. Dan nomor urut 17 Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Selain 17 partai di tingkat nasional, di Provinsi Aceh akan ada 6 partai lokal yang juga akan bertarung mendapatkan kursi DPRD. Sementara itu, hanya satu partai yang dinyatakan gagal atau tidak lolos verifikasi faktual, yaitu Partai Umat. Dengan demikian, Partai Umat tidak berhak menjadi peserta pemilu 2024. Menanggapi hal ini pun, Partai Umat langsung mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilu.